Pertama adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya dengan jalan tauhid. Pengenalan jalan tauhid adalah terhubungnya seseorang dengan Allah dengan hubungan Baitullah. Kalau Baitullah, dua batin Allah ini tidak berhubungan, belum dikatakan ada umat dan Tuhan dalam setiap perintah yang dilakukan. Itu hanya dia mengerjakan pekerjaan sendiri. Dia bergerak, dia juga yang menggerakkan. Di dalam memahami tingkatan tauhid dari 5 tauhid, kita harus mengerti tauhid itu apa. Tauhid yaitu berhubungan sebuah maujud Allah dengan bekalnya wujud menemui wujudnya Allah. Kelengkapan syarat syariatnya Allah sampai hakikatnya Allah sampai menuju ma'rifatnya Allah dalam wujud. Luput di dalam wujud di mana di situ tajalidah 2 sifat. Ada umat, ada Tuhan dalam satu kodrat. Ruh dari Islam adalah tauhid. Tapi kenyataan yang kita lihat dalam permukaan umat Islam kebanyakan mewajibkan sholat tapi tidak mewajibkan bertuhan kepada Allah dengan tidak mendirikan tauhid. Ini namanya pekerjaan yang mati. Sholatnya bisa mati, hidupnya juga bisa mati. Artinya tidak ada nilai apapun di mata Allah. Pertama, ibadah yang diturunkan selayaknya kita diturunkan hijrah ke muka bumi ini. Apa tugas kita ke muka bumi? Yaitu pergi menjalankan ketuhanan Allah. Ibadah yang pertama dijadikan Allah yaitu ibadullah. Bagaimana beribadah kepada Allah? Ibadah kepada Allah pertama itu disebut dengan ma'rifatullah. Kalau ma'rifatullahnya sudah berdiri, maka kenallah dia. Berhasil dia mendirikan al-haqqul makul mubin. Nyatalah sudah Allah wujud pada dirinya, maka dia adalah kenyataan Allah yang berwujud. Dalam pelaksanaan tajalli hubungan dengan Allah dengan tingkatan-tingkatan tauhid. Tapi Allah memiliki rumus yang tidak bisa ditambah dan dikurangi, yaitu yang berasal dari dialah yang bisa kembali menjadi dia. Siapa yang berasal dari dia adalah maujudnya. Siapa yang maujud berdiri dari dia adalah wujudnya sendiri. Siapa yang menjadi wujudnya adalah wujudnya sendiri. Wujud adalah wujud yang bermaut. Ini yang dikatakan dengan wujud lam jalalah dan alif tersiar atau sir. Dengan demikian, aras yang dimaksud adalah kodrat titik awal mula jadi. Qudsi yang dimaksud adalah hayat alif sir. Dan keramat yang dimaksud oleh Allah itu adalah lam jalalah yang menjadi rasa. Bertubuh akan hayat rahasianya Allah, sirnya Allah menjadi tubuh, lam jalalah menjadi rasa, dan kodrat adalah menjadi gerak atau wujud kodratnya yang menggerakkan. Dengan kekuasaan aras qudsi dan keramat, maka Allah memerintahkan kepada zat awal yang mulai jadi untuk berwujud. Apa wujud yang dijadikan Allah? Sir, kodrat yang ada pada wujud aras qudsi dan keramat diwujudkan oleh Allah dalam bentuk awal mula jadi
yaitu awal yang menjadikan semuanya, batin, zat, dan nur. Batin, zat, dan nur adalah satu kesatuan yang berawal batin, asalnya zat. Zat mendirikan sebuah nur, yang akan nur menjadi suatu hayat alam, dan zat akan menjadi kodrat yang hayat, dan batin yang akan menjadi wujud. Maka dengan kodrat yang awal semuanya mulai jadi, penyebab semua terjadi, maka dijadikanlah oleh Allah. Pertama yang dijadikan kepada maujudnya sendiri, batin berwujud menjadi kodrat, zat mewujud menjadi iradat, dan nur mewujud kepada hayat atau bernama ilmu. Maka nyatalah sudah zahir Allah pada ilmu. Zat awal yang dijadikan, maka diwujudkan oleh zat itu sebuah zat alam bernama kunal, nur awal mula jadi. Maka terjadilah sebuah maujud. Maujud itu dinamakan hayat yang berdiri dari asalnya nur, yang disebut dengan nur yang memuji kepada zatnya, disebut nur Muhammad. Karena tidak akan mungkin memuji, dan siapa yang akan dia puji, maka disatukan dua zat tadi. Nur Muhammad disatukan dengan zat awal disebut Allah, menyatu dalam satu kesatuan batin bernama Ahmad. Barulah artinya dipuji. Kalau dia sudah dipuji, layaklah dia menjadi Tuhan oleh sekalian alam. Itu kodratnya. Tapi apakah memang kodrat iradat ilmu yang zahir ini yang akan menjadi Tuhan? Bukan. Yang akan menjadi Tuhan adalah aku ingin menjadi Tuhan. Kembali kita melihat awal titik jadi yang pertama. Tiga rahasia lam jalalah yang ada pada kodrat wujud aku, inilah yang akan masuk bertajali ke dalam batin zat dan nur menjadi wujud. Berarti sudah 6 kodrat. 6 kodrat tadi adalah berwujud dan bermaujud kepada kodrat iradat ilmu, sehingga nyatalah 9 martabat Allah di dalam maujud tadi. Martabat Allah inilah yang dikatakan zahir, yang bernama sifat diri pantulan. Pantulan siapa? Pantulan lam jalalah tadi. Dari 3 kesempatan untuk berwujud, ini yang dikatakan aku. Kalau memang wujud itu yang wujud bermaujud, maka nyatalah aku yang meliputi maujud tersebut. Kalau sudah aku yang meliputi maujud tersebut, berarti tubuh yang dimaksud adalah alif sir hayat. Maka betul jasad ini adalah hayat. Yang kedua, yang dikatakan dengan wujud ada akulah kodrat, masuklah titik wujud awal pada jantung aras penggerak daripada hayat. Dan masuk yang ketiga, lam jajalah menjadi sir rasa, maka menjadi si baharu pada tubuh. Akhirnya menjadi tubuh lahu yang berawal lahu, lahi, dan laha. Awalnya lahu, setelah itu lahi, akhirnya laha. Innallahu, innallahi, innallaha, inna lillahi. Nyatalah wujud aku. Berarti benar kalau itu adalah wujud dari diri sifat yang telah ditelan tubuh oleh penampakan sir alifnya tadi, lam jalalah.
Yang kedua, lam jalalah menjadi sir rasa. Rasa menjadi si baharu. Berarti tubuh itu adalah ayat alat untuk merasakan. Dan yang ketiga adalah wujud titik satu aras penggerak jatuhnya kepada wujud batin tunggal yang ada di dalam batin jantung. Berarti sudah menjadi aku. Mawujud itulah yang menjadi aku. Dengan adanya kita berabitah dan berwasilah dengan zikir dan rabitah atau dikatakan tasbih, maka nyatalah aku ingin jadi Tuhan. Dan telah kita perjalankan, nyata sudah dia menjadi Tuhan, sembahan dari sekalian alam. Dalam perbuatan tajalli tersebut, disinilah Allah menitipkan suatu nur ma'in, yaitu sebuah yang maha. Nur ma'in adalah kodrat maha bagi Allah. Dialah yang melihat, maha tahu, maha melihat, maha kuat. Itu nur ma'in, sebuah pandangan yang memiliki kekuatan. Berbeda dengan nur ma'ni, hanya memandang tapi tak memiliki kekuatan. Dengan demikian, apa yang dikatakan nur tenggelam dengan zat-zat tenggelam kepada batin al-haq. Al-haq menjadi diri halus zahir menjadi diri sir jadinya. Ingat perjalanan, menjadi diri sir. Kalau memang itu aku, kalau kita pada posisi dia, itu batin zat dan nur, itu dia. Kalau aku kembali kepada tiga wujud awal tadi, aras, kursi dan keramat, kalau dia masuk, dia akan menjadi aku. Tapi kalau dia menyaksikan, maka kodrat itu akan menjadi dia. Batin zat dan nur di dalam wujud Muhammad. Tetapi kalau aras, kursi dan keramat bukan wujudnya Muhammad, Muhammad berwujud Adam dan berupa-rupa aku dalam wazir. Wazir adalah penampakan diriku sendiri. Kalau Muhammad diserahkan kodratnya kepada Adam, Adam bukannya Nabi Adam. Adam adalah sebuah kodrat perjalanan Allah dan Muhammad. Alif dal mim, itu Adam. Dengan zohir yang dia serahkan, maka Adam inilah yang berwujud karena dia zohirnya Muhammad. Itulah yang menjadi Muhammad bin Abdullah. Tapi zat kunal yang berdiri, yang meliputi sir Allah, itu yang akan menjadi Muhammad Khadim Az-Zati. Kita harus benar-benar memahami riwayat asal-usul diri kita. Diri adalah Tuhan awal asal-usulmu terjadi dikala wahid tunggal pada waktu itu. Sesungguhnya manusia itu sudah kujadikan sebelum aku menjadikan semuanya. Dikala itu dia belum memiliki wujud apapun. Berarti siapa yang ada di wahid waktu itu, inilah yang muncul di ahad waktu sekarang. Ingin melihat waktu itu, lihatlah masa sekarang. Tapi di kala itu kamu belum memiliki apapun. Ini yang terjadi wahid dan ahad. Inilah pentingnya tauhid. Kalian jemaah dididik di sini untuk diturunkan membawa kebenaran ke tengah-tengah umat Islam. Mendirikan wajib bertauhid. Baru ada dasarnya wajib sholat. Kalau tidak awal wajib tauhid, dari mana datangnya wajib sholat? Karena sudah nyata dalam tauhid mana yang Tuhan, mana yang umat. Disitulah baru disahkan hubungan ini di dalam tauhidin. Tetapi di dalam tauhidun semuanya berasal dari yang satu. Allah adalah suatu kodrat yang bernama Allah.
Alif lam lam ha a. Dan berwujud dan berupa pada kodrat zat kunalnya disebut dengan Muhammad. Allah berwujud kepada maujud Muhammad. Dan Muhammad adalah zahirnya Allah. Tetapi itu adalah nama jabatan, yaitu tahta ketuhanan bernama Allah, tata keumatan bernama insan. Itu tahta. Tetapi akulah yang berwujud Allah dan bermaujud Muhammad. Aku kembali kepada wujud tunggal. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Lantas bagaimana diri yang hayat, sir rahasia, dan tubuh lam jalalah yang menjadi rasa? Dari mana dasar munculnya zahir itu? Zahir itu adalah saripati dari hayatnya Allah dan batinnya lam jalalah yang disebut dengan wujudnya kulimah la ilaha illallah. 7 nur yang ada berwujud kulimah yang menyatu di dalam kodrat, yaitu saripati dari hayat, sir, alif, dan kodrat lam jalalah yang menimbulkan kulimah Allah. Kulimah Allah akan berhubungan dengan saripati nur Allah dan nur Muhammad yang menjadi hayat dari semua ruh, disebut dengan kulimah la ilaha illallah. 2 kulimah adalah kodrat, yang satu tidak memiliki asal usul, tapi yang satu berasal tapi tidak berusul. 7 nur itu kita lihat pada posisi jasad kita. Di dalam kulit, daging, urat, dan tulang terbentuk 7 cahaya, 7 warna. Maka di dalam kodrat manusia terdapat saripati kulimahnya Allah, yaitu kulimahnya la ilaha illallah yang meliputi sekalian alam. Maka kalau sudah diperjalankan tingkat tauhid demikian, dari wujud kepada wujud, wujud itulah yang maujud. Ini ada aku. Kenapa Allah katakan aku dalam prasangka umatku? Apabila kamu bisa menghadirkan hanya sebatas kodrat batin zat nur, maka kamu dipanggilnya dia dengan modal hanya kodrat fanafilah wal baqaumbilah. Ini digunakan kepada puncak ibadah yang tertinggi, yang tidak berurat dan tidak berdarah. Kalau hanya kamu sebatas beribadah dengan kodrat amaliyah, maka tertinggi kodratmu adalah mawujud Allah yang terlihat oleh semua ruh pada alam ini, yaitu kodrat iradat ilmu. Kodrat adalah jantung, iradat adalah rohani, dan ilmu adalah penampakan jasad. Paling rendah segitu. Dan tetapi kalau kamu memang bisa menghadirkan aku yang berwujud pada zahir dan maujud zahir, maka semua dirimu bertubuh hayat, sir rahasia, berkodrat rasa, dan beraras kepada wujud awal jantung. Maka itu dikatakan tubuh lahu. Kalau hanya ditubuhlahi, sifatnya itu hakikat. Inilah yang menjadi patokan Al-Quran dengan kodrat alif lam mim. Kalau sudah Allahu a'lam benar, kamu telah membaca dirimu sendiri, yaitu Al-Quran, barulah
Al-Quran itu membawa berkah ke dirimu. Tapi kalau kamu hanya membaca batasan surat, maka kamu hanya batasan memelihara jasad, bukan ayat pada tubuh, bukan hayat pada rohani, bukan batin pada wujud batin jantung. Inilah yang akan menjadi pandangan awal, yang mana sekarang tauhid ini tidak diperdulikan banyak umat. Padahal tidak akan ada 4 rukun Islam lagi kalau rukun pertama syahadah ahad belum bertemu dengan ahadnya dan belum mengalami tauhid berhubungan tafrid dalam rasa tajrid dan mengalami semua pengakuan itu dusta belaka. Ini yang menjadi beban. Jangan kamu biarkan Islam itu tidak memiliki ruh, yaitu tauhid. Karena sekarang ketinggian pemahaman tauhid tidak dicapai oleh orang yang tidak dibuka pemahamannya sama Allah. Maka terjadilah pengikut-pengikut perbuatan tanpa hayat. Artinya Islam bisa mati tanpa ruhnya tauhid.